Saudara, lebih dari 10% anak di Indonesia menderita obesitas. Arya Permana adalah salah satu dari anak yang harus hidup dan menerima konsekuensi dari penyakit yang dideritanya. Obesitas biasanya muncul dari pola hidup dan asupan gizi yang tidak seimbang. Lalu bagaimana mendeteksi anak yang menderita kelebihan berat badan sejak dini? Dan bagaimana pula mencegah kegemukan pada anak? Telah hadir di studio Kompas TV dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik, Dr. Damayanti Rusli Syarif. Selamat sore, Dr. Damayanti. Dan juga telah bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat melalui sambungan satelit ayah dari Arya Permana, Pak Ade Sumantri. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Bu. Pak Ade, bisa diceritakan bagaimana ceritanya Arya ini bisa memiliki berat badan hampir 200 kg di usianya yang masih sangat muda? Sebetulnya Arya itu lahir normal ya, 3,8 kilo. Cuman pada saat usia menginjak ke 5 tahun, Arya Permana itu mengalami perubahan-perubahan badannya yang mulai gemuk. Yang paling parah, Arya Permana semenjak usia 8 ke 10 tahun. Sampai dari usia 8 tahun itu berat badannya ada kurang lebih 1 kintal 19 ya, 1 kintal 19. Dan yang paling parah itu selama setahun itu dari usia 9 ke 10 tahun berat badannya itu naik jadi 72 kg dalam setahun. Dan berat terakhir Arya Permana waktu awal kita pemeriksaan ada 192 kg. Pak Arya, yang jadi pertanyaan ketika anak Anda di umur 8 tahun memiliki berat 119 kg dan dari usia 9 sampai 10 tahun dalam rentang waktu 1 tahun anak Anda memiliki kenaikan bobot 72 kg menjadi 192 kg di usianya 10 tahun. Anda tidak mengkonsultasikan hal ini ke dokter, Pak Arya? Udah Bu, kita kan namanya di kampung, kita kan hanya ke dokter di sana aja. Kita menanyakan, terus kita disuruh ke ahli gizi di Kerawang. Pada waktu itu kita mendatangi ahli gizi, dokter gizi ya. Di sana pun cuman dikasih rujukan untuk Arya itu dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ketika dibawa ke dokter gizi, tidakkah ada rekomendasi untuk menjalani atau mengubah pola makan saat itu? Ataukah ada rujukan-rujukan untuk bisa diterapkan sehari-hari selain dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin? Pak Arya? Pak Ade maksud kami? Enggak ada Bu, pada waktu enggak ada. Waktu itu kami cuman dicek di sana karena sehat. Cuman kita dikasih rujukan untuk langsung aja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin sehubungan di Kerawang, jadi alat-alatnya kurang lengkap untuk mengecek keadaan kesehatan Arya. Dan dibawa nggak saat itu ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak Ade? Dibawa pada tahun 2015. Umur Arya saat itu masih 9 tahun ya? Apa hasilnya, Pak Ade? Iya, 9 tahun, Bu. Pada waktu itu kita kan di sini diambil darah juga ya, sampel darah, terus dengan ahli gizinya. Dari kesimpulan sampel darah itu Arya Permana dinyatakan sehat, cuman diperlukan untuk pengaturan pola makannya aja. Sehat tapi perlu diatur aja pola makannya ya. Memang selama ini kalau saya boleh tahu makannya seperti apa, Pak? Bisa sampai bobotnya begitu Betul. fantastis, katakan seperti itu. Untuk sebelum kita konsultasi ke rumah sakit ini ya, makannya itu bisa sampai 4 kali dalam sehari. 4 kali sehari, porsinya seperti apa, Pak Ade?
Porsi orang dewasa. 4 kali sehari porsinya orang dewasa. 1 sendok setengah ya, 1 sendok setengah sekali makan. Oke, camilannya kalau kata Bu Betul. Damayanti seperti apa? Kenapa Bu? Camilannya selain 4 kali sehari makan nasi, adakah makanan-makanan ringan lainnya yang juga dikonsumsi Arya? Minuman ringan misalnya, ataupun kue-kue yang biasa dikonsumsi Arya? Ada, waktu itu Arya kan jadi nggak ini ya, sampai sekarang udah 1 tahun setengah, Arya nggak tidur kalau malam hari, dia sering minuman kemasan itu, minuman kemasan. Oke, kita ke Bu Terus kalau udah itu kadang-kadang disambung dengan ini makan Indomie. Ya, berapa banyak itu minuman Berapa banyak kalau kata Bu Damayanti nih, Pak Ade? kemasannya? Minum kemasan dan makan Indomie. Ini tiap hari? Mie instan ya? Dulu itu dalam waktu, dulu itu tiap hari minuman kemasan sampai 20. 20 per hari? Sampai 20 kemasan. Makanya naik 70. Oke, kita ke Bu Damayanti dulu, Pak Ade. Betul. Bu Damayanti, kalau kita lihat lahirnya 3,8 kg di usia 5 tahun, sudah mulai ada perubahan, tapi kalau saya catat tadi di angka 8 sampai 10 tahun, ini sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan, 119 sampai kemudian 192 kg di usia 10 tahun, tapi tadi sudah ketahuan pola makannya, Bu, yang saya bisa katakan berantakan. Apa yang Anda lihat dari kasus Arya ini? Enggak, saya agak, yang saya ingin tahu sebenarnya, Arya itu kan dikatakan 3,8 kilo, itu kan masih dalam batas normal ya, batasnya bayi itu normal 4 kilo. Nah, yang saya ingin tahu waktu dia bilang 5 tahun itu sudah terlihat gemuk, itu berapa? Karena kok udah 9 tahun aja sudah sampai 100, berapa tadi? 119. Iya, itu kan berarti waktu 5 tahun itu berapa beratnya? Waktu 5 tahun. Oke, artinya itu gejalanya sebetulnya sudah bisa dideteksi dari awal. Sebenarnya dari awal sudah bisa dilihat seharusnya. Kalau sudah sebesar yang tadi, kita tahu untuk anak kita tidak bisa perlakukan seperti orang dewasa ya. Kalau orang dewasa ya sudah kita nggak usah kasih makan, kurangin ini. Kalau dia kan enggak, dia masih tumbuh 10 tahun. Kita nggak bisa nggak kasih makan kan. Nah oleh sebab itu untuk anak penanganannya obesitas itu beda sekali dengan penanganan orang dewasa. Karena pada saat masa anak masih tumbuh, dia masih perlu makanan yang cukup. Sedangkan dia dengan kondisi seperti ini udah sebesar itu. Nah ini adalah yang kita harus lihat pertama adalah satu, dia sangat besar. Yang kita bilangnya morbid obese. Bagaimana kita tahu berat badan dengan tinggi badannya aja sudah tidak seimbang kan? Nah itu kita bisa kalkulasi sebenarnya. Kita ukur tinggi badannya, terusnya kita ukur berat badannya. Kalau berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat itu kita plot di dalam grafik. Ini contoh grafiknya saya bawa ya, contoh grafik seperti ini misalnya. Kalau dia di atas persentil 85% itu berarti sudah overweight. Tapi kalau sudah di atas 95% itu sudah namanya obesitas. Tapi kalau Arya saya bilang itu mungkin jauh di atas ini. Dokter, Jadi, kalau kita lihat sebagai namanya. orang tua mungkin ini salah satu yang dialami Pak Ade. Ketika anak memiliki reaksi untuk kita katakan nafsu makannya berlebihan. Biasanya kan kalau orang tua tuh senang karena ngelihat anaknya terlihat lebih gemuk, lebih berisi, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian apa yang salah, penanganan yang salah seperti apa yang harus dikoreksi dari para orang tua? Ya. Jadi sebenarnya anak lahir semua normal. Jadi obesitas itu ada 2. Pada anak satu adalah 10% obesitas itu disebabkan oleh kelainan genetik. Nah ini yang biasanya makannya tidak terkendali dan obesitasnya itu biasanya mulai dari bayi. Jadi 5 tahun tuh bisa beratnya udah 60 kilo dan sebagainya. Tapi kalau dalam kasus Arya ini saya nggak tahu karena saya di 5 tahun saya tidak tahu berat badannya berapa ya. Nah terus ada 90% yang terbesar adalah karena cara hidup yang salah. Nah cara hidup yang salah itu mulai dilihat adalah pada saat bayi. Waktu bayi dia kenaikan berat badan itu harusnya pada sampai 3 bulan pertama itu bisa sekilo, itu normal. Tapi begitu 3 bulan ke atas itu kenaikannya mulai turun, 600, 450, bahkan begitu di atas 1 tahun kenaikannya tinggal sebulan itu 200. Karena aktivitasnya juga makin banyak, begitu nah ya? itu yang biasanya ibu-ibu tidak puas. Loh anak saya kemarin sekilo, sekarang kenapa naiknya? Biasanya dia tanya, dok anak saya ini bermasalah, anaknya normal.
Jadi kenapa bermasalahnya? Karena naiknya itu menjadi lebih kurang dari sekilo. Nah, saya tanya kalau itu memang alamiah, dia kenaikannya akan kurang karena dia akan lebih aktif, dia lebih tinggi kan. Nah, kenaikannya juga berkurang nanti sampai sekitar umur 5 tahun 6 tahun mulai lagi naik karena dia mempersiapkan untuk remaja. Nah, kalau ibunya tidak diberitahu, ya itu yang terjadi adalah ibunya akan maksa makan supaya berat badannya nambah. Digenjot terus makannya. Nah, itu menjadi tidak normal. Nah, kalau tidak normal akibatnya anak udah terbiasa makan yang banyak, jadi dia akan makan terus banyak. Jadi terstimulus terus untuk makan. Dan terus. kalau anak sudah mengalami kenaikan itu di bawah 1 tahun, kita sudah bisa meramalkan nanti 57% di umur 2 tahun dia akan menjadi obesitas. Oke, kita ke Pak Ade lagi. Pak Ade, yang jadi pertanyaan tadi dari Dokter Damayanti, ketika umur 5 tahun, beratnya Arya berapa kilo, Pak Ade? Kalau nggak salah waktu umur 5 tahun itu ya, berat Arya itu kurang lebih 6 sampai 70. 60 sampai 70 kilogram. Pak Ade, kalau kita lihat kebiasaan Arya dari 5 tahun berat badannya sudah 60-70 kilogram, ini kan sudah di atas dari kita katakan anak-anak normal lainnya, katakan seperti itu. Tidakkah dari umur 5 tahun ini Anda sudah mulai curiga bahwa anak Anda nih menderita obesitas atau semacamnya begitu, Pak Ade? Sebetulnya ya untuk itu kami juga udah merasa was-was bahwa pertumbuhan anak yang sangat cepat, tapi ya kita jujur aja namanya di kampung itu kan terbentur dengan materi, jadi kita nggak sempat memeriksakan ke ahli, cuman diperiksa ke dokter-dokter biasa aja. Oke, kita ke Bu atau Dokter Damayanti lagi. Ya. Dokter, penyebab anak-anak bisa menderita obesitas itu apa, Dok? Ya tadi yang saya katakan. Kalau melihat Arya tuh sudah 5 tahun saja beratnya sudah 60-70 kilo, kita masih bisa mungkin berpikir ini kemungkinan ada kelainan genetik yang mendasarinya. Ada kemungkinan kelainan genetik yang mendasarinya ya. Selain kita tidak tahu, saya sendiri belum ketemu sama pasiennya, jadi saya cuma dengar dari Anda tadi ya. Jadi karena apa? Kok 5 tahun saja sudah 60 kilo? Nah, kenapa kalau kelainan genetik? Dan tadi 90% kan karena asupan makanan atau aktivitas yang tidak seimbang ya. Jadi akibatnya anaknya obes. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa atur pola makannya, diatur, aktivitasnya diatur. Nah, tetapi kalau yang seperti ini kelainan genetik, contohnya dulu yang pertama kali ditemukan adalah ada hormon namanya leptin yang membuat anak itu kalau leptinnya rendah lapar terus. Nah, kalau hormon leptinnya rendah, dia lapar terus, kita tahu rendah, kita bisa kasih hormon leptin. Jadi obatnya adalah diberikan hormon leptin itu, nanti nafsu makannya akan menurun. Nah, apakah anak ini termasuk yang jenis ini? Nah, kita tidak tahu. Tapi dokter, kalau kita sudah melihat misalnya ada salah satu penonton Kompas TV yang anaknya sudah terlanjur kegemukan. Kemudian bagaimana menangani hal ini? Langsung dibawakah ke dokter gizi kah? Ataukah bisa diterapkan mengatur pola makan sendiri di rumah? Ya, jadi seorang anak yang ibunya sudah, oh ini anak ini besar, kelihatannya lebih besar dari teman-temannya. Yang wajib ibu kerjakan adalah pergi ke dokter. Dokternya adalah dokter anak, karena dokter anak yang belajar, karena kami semua juga diajarkan semua untuk bagaimana mengatasi obesitas. Nah, apa yang dikerjakan pertama dikonfirmasi dulu apakah dia obes atau tidak. Jadi ada grafiknya, jadi pada anak nggak bisa cuma diukur indeks massa tubuhnya berapa, terusnya seperti orang dewasa kalau di atas 25 misalnya obesitas dan sebagainya, itu tidak bisa. Pada anak itu harus ada grafik, karena setiap anak itu ada pertumbuhannya. Oleh sebab itu harus diplot dan dipastikan ini obesitas apa overweight. Kalau overweight itu bisa karena dia ototnya lebih besar ya, atau memang belum apa-apa. Jadi itu harus dipastikan dulu. Nah, kalaupun belum apa-apa, itu sudah mulai diatur pola makannya dan pola aktivitas anak. Mengatur pola makan, apakah artinya anak juga boleh berdiet, Bu Damayanti? Berdiet itu maksudnya mengurangi waktu makan, restriksi mengurangi, makanan. Diet itu artinya makanan loh ya. Makanan. Jadi artinya anak tidak boleh tidak boleh dihentikan makannya. Kenapa? Anak masih tumbuh. Dia wajib dikasih makan. Tetapi makannya ada aturan, namanya food rules. Food rules itu apa? Dia makan dengan aturan tertentu. Makan itu 3 kali saja.
seterusnya di antara waktu makan ada snack yang diatur juga waktunya, bukan snack sepanjang hari yang tadi kan sampai 20 gelas 20 kotak itu nggak ada seperti itu. Dan makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan Dokter? kalau anaknya sudah tidak mau, ibunya tidak boleh ini satu piring dia belum habis terus dia harus ngabisin, itu nggak boleh. Jadi kalau nggak mau ya sudah berhenti. Kemudian yang jadi pertanyaan para orang tua, sejauh apa dampak dari obesitas jika memang ini melanda anak-anak? Obesitas itu lebih menakutkan daripada orang yang kurus. Kenapa? Satu, obesitas itu dia lemaknya ini akan menumpuk di dalam hati. Livernya akan rusak, akan menumpuk juga di jantung. Ya, dia juga akan mengganggu tubuhnya ya, kakinya bisa bengkok. Terus kemudian akan menumpuk juga di saluran napas, terjadi apnu, anaknya ini ngorok, kemudian lama-lama oksigenisasinya di otaknya berkurang. Biasanya terus nanti pelajaran akan menurun, nggak bisa ngikut sekolah. Bahkan untuk dia tiduran nggak bisa, dianya sampai duduk, sampai menggeh-menggeh seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari kasus Arya, sekarang sedang ditangani di rumah sakit, artinya rujukan dari Arya ataupun bagi orang-orang tua lain yang kemudian anaknya menderita obesitas, apa yang perlu dilakukan di rumah? Yang perlu dilakukan di rumah, ya pertama yang dikonfirmasi dulu kan. Dikonfirmasi dulu, pergi ke dokter anak, ditanyakan apakah anak saya obesitas. Nah, perlakuannya bagaimana? Kalau anaknya belum obesitas, maka kita harus cegah. Cegahnya dengan pengaturan aktivitas dan makan yang baik, normal. Jadi bukan makanan di diet dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dr. Damayanti Rusli Syarif, dan juga tadi ayah dari Arya Permana, Bapak Ade Sumantri. Terima kasih telah bergabung bersama kami.